Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yeti RMD, channel yang akan menceritakan kisah novel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Bantu support channel ini ya teman-teman, agar lebih berkembang. Terima kasih dan semoga terhibur. Suami dikilku ternyata pengusaha. Bab 13. Ada yang mengatakan jika hidup tanpa hutang itu tidak semangat. Hutang bisa membuat kita semangat dalam bekerja. Benar begitu? Iya, itu memang benar. Gimana nggak semangat? Uang untuk bayar hutang. Nanti kalau nggak semangat, gimana mau bayar hutangnya? Tapi ingat, banyak hutang juga bisa bikin kita ngedrop. Makan tak sedap, tidur pun tak nyenyak. Apalagi kalau jatuh temponya sudah tinggal besok. Hutang memang ribet. Pemberi hutang juga tidak berpikir jauh. Jika uang sudah di tangan orang, semanis apapun janjinya belum tentu bisa dipercaya. Yang menghitung juga sama saja. Pas dapat uangnya senangnya luar biasa. Tidak memikirkan bagaimana caranya membayarnya nanti. Apakah sudah sesuai kemampuan kita? Inilah yang terjadi di sekitar kita. Apalagi kalau hutang piutang itu terjadi antara saudara. Alhasil, akan menjadi renggangnya persaudaraan. Tidak jauh halnya yang akan terjadi pada Budiwati dan Bu Rita. Hanya karena dijanjikan akan dilebihin sedikit, pas akan dikembalikan nanti, Budiwati sudah percaya begitu saja. Uang simpanan untuk kuliah putrinya diserahkan begitu saja kepada adik kandungnya, dan kesalahannya tanpa izin dahulu pada sang suami. Bu Rita juga begitu. Saat mendapatkan pinjaman hatinya begitu senang, akhirnya dapat juga. Soal membayar mah urusan gampang. Kan mau pesta besar, ribuan undangan sudah tersebar. Belum lagi calon menantunya orang kaya. Hutang-hutangnya pasti terbayar lunas setelah hajatan selesai. Begitu pedenya Bu Rita. Dia memaksakan keinginan dan tidak memandang kemampuan diri. Harusnya jangan begitu. Untuk apa mengada-adakan yang memang tidak mampu diadakan, hanya karena gengsi dan ingin dibilang wah sama orang. Akhirnya dapat ya Bu, ucap Fitri. Iya, syukurlah. Tapi ini masih kurang Fit. Terus mau kemana lagi cari tambahannya? Kita ini perlu 25 juta lagi. Ibu masih saja mengeluh. Iya juga ya, sekarang harus Mas Farhan yang usaha. Nanti setelah mengantar kami pulang, langsung ke kantor ya, buat ambil kasbonnya. Ya ampun Fit, kasbon kan bisa diambil besok, protes Farhan. Ya tidak bisa Mas, kita perlu tahu dapat apa enggaknya. Kalau misalnya dapat berapa, jadi bisa usaha lagi. Lagi-lagi si Farhan yang penganut ISTI hanya mengangguk. Sampai di rumah ibu dan Fitri turun. Tanpa mampir dahulu sekedar melepas penat sejenak, Farhan langsung memutar balik mobilnya untuk ke kantor menuruti permintaan sang istri. Fitri dan ibu masuk disambut Dinda. Dapat gak Bu? Dinda segera bertanya. Alhamdulillah dapat. Tapi belum cukup Dinda, jawab ibu memasang wajah kusut. Terus gimana dong Bu? Pokoknya Dinda gak mau malu, rengek Dinda. Sabar Dinda, kita nunggu Mas Farhan dulu. Dia lagi ngambil kasbon ke kantornya, siapa tahu dapat banyak. Jadi bisa cukup, sahut Dinda. Ya itu dia masalahnya. Kalau dapat, kalau tidak, kita harus bisa mikirin cari di mana lagi. Ibu menyahut sambil duduk. Sudahlah Bu, kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Apa nanti juga nggak pusing ngembaliin uangnya, ucap bapak yang baru datang dari belakang. Diamlah Pak, bapak ini taunya hanya beres saja. Ikut pusing juga enggak, jadi mending diam aja. Doakan saja sudah, bantah ibu. Bapak menarik nafas. Bapak tahu tidak bisa membantu apa-apa, tapi setidaknya bapak cuma ingin mengingatkan. Jangan berlebihan, nanti bisa susah. Utang sana sini hanya untuk pesta sehari semalam. Habis itu pusing, jadi untuk apa? Bapak, masalahnya malu Pak. Gengsi, dulu nikahan Fitri biasa-biasa saja. Nikahan Wulan apalagi? Masa ini nikahan anak bungsu kita juga mau biasa-biasa aja? Apalagi calon besan kita ini orang kaya. Apa kata mereka nanti? Kata para tetangga. Ini menyangkut harga diri Pak. Ibu langsung mengoceh. Terserah kalian saja, Bapak hanya mengingatkan. Jawab bapak merasa putus asa. Sudah,
Bapak ke kamar saja. Malah bikin orang tambah puyeng. Ibu mengusir bapak. Bapak lagi-lagi hanya bisa menarik nafas, kemudian pergi meninggalkan mereka. Beberapa jam kemudian, Farhan pun tiba di rumah, mengulurkan amplop uang hasil kasbonnya kepada Fitri. Fitri segera membuka amplop itu. Fitri melotot tanda kecewa dengan hasilnya. Kok cuma segini, Mas? Mau gimana lagi? Tidak boleh lebih dari itu. Soalnya kita kemarin kan sudah kasbon untuk uang patungan itu, jawab Farhan. Kalau begini masih kurang dong, Bu. Ini bagian Fitri buat beli baju dan perhiasan, keluh Fitri. Ibu langsung menyambar uang itu dari tangan Fitri. Jangan dong, Fit. Kamu itu urusan baju dan perhiasan kamu bisa usaha sendiri, cari jalan lain lagi, ucap ibu. Jangan gitu dong, Bu. Kalau bukan uang itu, memangnya Fitri mau kemana lagi nyarinya? Ya usahalah, Fitri, jawab ibu. Kenapa jadi kami yang pusing sih urusan Dinda? Dinda, kamu ikut mikir dong. Jangan santai-santai begitu. Ini kan pesta kamu loh, protes Fitri sambil menoleh pada Dinda yang sibuk dengan HP-nya sambil ketawa-ketiwi sendiri. Dia baru sadar kalau dia dan suaminya yang sangat sibuk dengan urusan Dinda. Sementara Dinda malah asyik bersantai. Dinda langsung menoleh. Mbak, sudah seharusnya Mbak yang sibuk seperti ini. Apa tidak ingat waktu nikahan Mbak sama Mas Farhan dulu? Siapa yang sibuk? Aku sama ibu, sampai modal ibu habis. Sampai aku bela-belain pinjol sana sini, dikejar DC. Jadi wajar kalau Mbak dan Mas Farhan sekarang harus ikut repot. Balas budi, sahut ketus Dinda. Kemudian dia bangun dan pergi dari sana. Ya ampun, anak ini nyolotnya. Mentang-mentang calonnya pengusaha, belum udah nyolot begitu. Fitri meneriaki Dinda yang tetap pergi. Udah Fit, Dinda benar. Kamu tuh memang harus berbalas budi. Kan dulu Dinda juga repot saat kamu nikahan. Fitri tidak bisa lagi membantah, Karena apa yang dikatakan ibu itu memang benar. saat dia menikah dulu, Dinda banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahannya. Terus buat Fitri apa, Bu? Semua uang udah untuk ibu, keluh Fitri. Ibu juga tidak bisa memberi pendapat, namun tiba-tiba punya ide. Pinjol aja, seperti Dinda waktu nikahan kamu dulu. Fitri langsung tersenyum. Ide ibu sangat cemerlang. Mas, kamu ke kamar dulu. Aku mau ke kamar Dinda dulu. Mau tanya-tanya cara pinjol bagaimana. Farhan menarik nafas berat sambil menggelengkan kepala. Ujung-ujungnya tidak ada solusi lain. Hutang lagi dan hutang lagi.